Dalam soal-soal tes potensi skolastik atau TPS UTBK SBMPTN 2020, terdapat soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum. Salah satu diantaranya adalah soal-soal bahasa Inggris. Dalam soal-soal bahasa Inggris terdapat beberapa jenis soal yang tentunya memiliki strategi atau memiliki tips masing-masing dalam pengerjaannya agar kita dapat menjawab soal-soal tersebut dengan benar tentunya. Soal-soal jenis pertama adalah soal-soal yang menanyakan tentang main idea atau topic of the text. Nah, berikut ada contoh-contoh pertanyaan yang terkait dengan main idea atau topic of the text ini. Yang pertama adalah what is the main idea of the passage? Kemudian yang kedua adalah what is the subject of the passage? Selanjutnya yang ketiga adalah what is the author primarily concerned? Dan yang selanjutnya adalah what is the topic of the passage? Dan pertanyaan lain yang sering muncul adalah which of the following would be the best title of the passage? Nah, jangan lupa kita harus tahu bahwa soal-soal yang menanyakan main idea jawabannya akan berbentuk kalimat. Sementara soal yang menanyakan tentang topik berarti jawabannya akan berbentuk frasa atau kata. Mari kita lihat contoh teks pertama. Kalimat pertama pada bacaan ini membicarakan tentang the ideas of intelligence and reasoning berdasarkan philosophy of John Dewey. Kalimat-kalimat selanjutnya pada teks tersebut menegaskan fakta-fakta tentang the difference atau perbedaan between intelligence and reasoning. Mari kita lihat pilihan jawaban yang ada. The Intelligence of John Dewey. Oke, ini menyebutkan tentang intelligence of John Dewey saja. Nah, perhatikan kata intelligence. Jadi yang disebutkan cuma kecerdasan aja, tidak ada yang lain. Untuk itu, jawaban ini salah. Mari kita lihat pilihan B. Distinctions made by John Dewey. Dituliskan kata distinctions made by John Dewey berarti hanya menyebutkan perbedaan-perbedaan. Distinctions, perbedaan-perbedaan. Berarti hanya menyebutkan perbedaan-perbedaan yang dikemukakan oleh John Dewey. Jadi tidak secara spesifik menyebutkan perbedaan apa saja yang dimaksud. Sementara pada teks di atas itu jelas disebutkan atau dituliskan spesifik tentang intelligence and reasoning atau perbedaan antara intelligence and reasoning. Jadi jawabannya salah. Pilihan selanjutnya, pilihan C, hanya menyebutkan reasoning atau nalar. Nah, ini sama seperti pada case pilihan jawaban A, bahwa hanya satu perbedaan yang disebutkan, jadi kurang lengkap. Kita lihat pilihan yang terakhir, how intelligence differs from reasoning and Dewey's works. Ini sama seperti yang dimaksudkan pada kalimat pertama tentunya. Kalimat pertama pada teks di atas silakan dibaca. Kalimat pertama pada teks tersebut disebutkan atau dituliskan dengan jelas bahwa ada sharp distinction atau ada perbedaan yang tajam antara intelligence and reasoning yang dibuat oleh John Dewey. Untuk itu jawaban ini adalah jawaban yang paling tepat. Selanjutnya pada contoh yang kedua, jika ada teks yang terdiri dari lebih dari satu paragraf, kebetulan teks ini memiliki 2 paragraf. Saya ulang kembali, jika ada teks yang terdiri dari lebih dari 1 paragraf, berarti yang harus atau sebaiknya kita lakukan adalah membaca atau cukup membaca awal kalimat pada setiap paragraf. Sekali lagi, kita membaca awal kalimat dari paragraf dari setiap paragraf. Paragraf 1, awal kalimat. Paragraf 2, awal kalimat. Nitrogen fluctuation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Untuk paragraf kedua, the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Nah, pada teks yang terdiri dari lebih dari 1 paragraf, kita harus pastikan bahwa kita membaca kalimat pertama untuk setiap paragraf untuk menentukan title ataupun main idea atau ide pokok pada bacaan. Pada contoh ini, kalimat pertama pada paragraf 1 menjelaskan tentang sebuah proses of nitrogen fixation.
Nah, kalau kita hanya melihat paragraf pertama, tentunya pilihan A menjadi tepat. Tapi ketika kita juga membaca kalimat pertama pada paragraf kedua, tentunya ini pilihan yang salah, atau pilihan A ini adalah pilihan yang salah karena hanya fokus pada satu proses. Nah, kita lihat pilihan B. Two nitrogen processes adalah jawaban yang benar tentunya. Karena di paragraf pertama dijelaskan tentang nitrogen fixation, sementara di paragraf kedua dijelaskan tentang denitrification. Selanjutnya, kita harus tahu juga bahwa pilihan B ini adalah pilihan yang tepat. Kemudian pilihan C dan D adalah pilihan yang salah. Nah, kita lihat pilihan C. Silahkan dibaca. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa pilihan C adalah jawaban yang salah karena returns of nitrogen to the air adalah proses dari denitrification yang hanya dijelaskan pada paragraf pertama. Ya, pada paragraf 1. Sementara D, kita lihat pilihannya. Pilihan D juga adalah pilihan yang salah karena the effect of nitrogen of plant life sama sekali tidak dijelaskan atau disebutkan pada teks tersebut. Nah, sudah jelas ya, jadi kita bisa membandingkan tadi pada teks pertama terdiri dari satu paragraf. Teks yang kedua ini terdiri dari dua paragraf, masing-masing punya tips yang berbeda. Nah, mari kita coba practice one. Ya, silakan dibaca teksnya. Sekali lagi, jangan baca semua, tidak perlu. Cukup melihat pertanyaan, langsung ke tips atau strategi yang sudah kita tahu sama-sama tadi. What is the main idea of the passage? Silakan dibaca dengan baik. Mungkin rata-rata akan menjawab A or D, A atau D. Betul sekali bahwa salah satu dari pilihan tersebut, A atau D, adalah jawaban yang benar. Nah, kita lihat paragraf pertama disebutkan carbohydrates, which are sugars, are an essential part of healthy diet. Berarti karbohidrat ini penting ya untuk diet yang sehat. Sementara kalimat pertama pada paragraf 2 dituliskan a diet that is deficient in carbohydrates can have. Berarti kurangnya karbohidrat dapat merugikan kesehatan seseorang. Nah, kalau begitu pilihan yang paling tepat adalah pilihan A berarti. Ya, carbohydrates are needed for good health. Sementara jawaban yang lain pasti salah ya. Ada satu soal untuk latihan. Silakan lihat soal berikut, practice 2. Silakan diperhatikan dan kita coba baca. Oke, sudah ada jawabannya masing-masing? Kalau sudah ada jawabannya masing-masing, jangan lupa tulis pada kolom komen ya. Tuliskan jawabannya pada kolom komen. Jangan lupa beserta alasannya ya, biar kita bisa sama-sama belajar. Cukup sekian dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa request topik-topik atau soal-soal apa saja yang ingin dibahas pada video-video kita selanjutnya tentang SBMPTN 2020 tentunya. Jangan lupa tuliskan pada kolom komentar, dan kalau suka video ini silakan like dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu tidak berbayar tentunya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.